Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wa taba bi sunnatihi wa taba sunnatahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa ba'd. Para hadirin sekalian, para bapak ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali bisa berkumpul kembali di majelis yang mulia ini dengan nikmat karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak yang Allah limpahkan kepada kita. Tidak sekedar nikmat sehat atau sekedar sempat saja, namun kita bisa hadir di sini merupakan kumpulan dari berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, mulai dari iman pada Allah juga, kita masih dipanjangkan umur, dan banyak lagi nikmat yang lainnya yang wajib bagi kita untuk mensyukuri semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dan semoga majelis kita ini pun yang kita hadiri, yang kita belajar bersama di sini adalah salah satu di antara upaya kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kita. Para Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan bacaan kita terkait dengan adab-adab Islamiyah, adab-adab etika sopan santun yang diajarkan oleh syariat Islam kepada kita. Dan kita pada malam hari ini akan membaca tentang adab iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Ya, adab menjenguk orang yang sakit. Ya, karena ternyata di sana juga ada adab-adabnya. Ya, di samping juga ada keutamaan yang sangat banyak yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya tentang mengunjungi atau menjenguk orang yang sakit, sebagaimana hadis yang mungkin telah berlalu, man zara akhan lahu fillah au man 'ada maridan, barang siapa yang menjenguk orang yang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, maka akan dikatakan yuqalu lahu, dikatakan padanya, antibta, engkau baik, wa tibta wa taba mamsyaka, dan apa yang kamu lakukan juga merupakan perbuatan yang baik, wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan engkau akan menempati surga sebagai tempat tinggalmu. Masya Allah, ini diantara manfaat dari menjenguk orang yang sakit, dan banyak lagi yang lainnya. Termasuk diantara haknya seorang muslim, idza marida fa'udhu, bila dia sakit maka jenguklah. Ya, oleh karena itu para sekalian, di sana juga ada adab-adab yang diajarkan oleh Islam terkait ketika kita menjenguk orang yang sakit. Ya, termasuk mungkin yang kami sampaikan, termasuk kebiasaan kita kan, kita menjenguk orang sakit itu baik, namun juga kita tetap harus lihat juga waktunya. Orang jenguk wong loro nganti 12 jam dijenguk terus. Wonten Pak, wonten, saya sendiri mengalaminya. Bukan saya maksudnya saya pernah nemui maksudnya gitu ya. Baru subuh wis dijenguk, padahal sing jaga keluargane saya kriip-kriip, kesel sama mengira nurokke. Ya, datang lagi jam berapa? 8, datang lagi sampai ditunggui di kamarnya, sampai yang keluarga yang sakit pun nggak bisa istirahat, dijamin genep seminggu sing nunggu melu loro. Ya, sampai jam 12 malam dijenguk juga. Lah sing arep leren kapan sing loro gitu ya. Nah, ini juga harus kita perhatian juga. Artinya niatan kita untuk menjenguk orang yang sakit juga tetap harus lihat ya, wong Jawa empan apa Pak? Ya empan papan barang gitu ya. Waktunya kapan kita jenguk? Pasnya kapan kan gitu ya. Alhamdulillah kalau di sini insyaallah sudah tertata, saya yakin jenguk biasanya jam pinten Pak? Jam besuk ya. Yang ning dalem ya jam besuk ya, jam ya sonten kan biasanya, sonten orang iki pas jam ini longgar biasanya iki. Kan nganten nggih. Yang berikan pun biasa itu, dan itu bagus itu. Ya, itu bagus itu. Ya, jadi tidak sembarang waktu kemudian jam 12 bengi teko duduk-duduk. Waduh. Ya kelenger sing ngono ya.
Nah, mari kita lihat di antara adab yang disebutkan dalam Islam, di antaranya diambil faidahnya dari hadis Nabi, ayat Allah lahu bisyifa. Mendoakan atau berdoa pada Allah untuknya supaya segera diberikan kesembuhan. Nah, ini banyak hadisnya, salah satunya adalah yang disebutkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah bintu Sa'ad, bahwasanya ayahnya, ya, siapa itu Sa'adnya? Itu ayahnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, bapaknya mengatakan bagaimana tasyakai itu, dicerita ini sama anaknya ini. Jadi Aisyah bintu Sa'ad ini anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini ayahnya cerita. Ya, ketika udah sehat itu. Tasyakai itu di Makkah syakwan sadida. Saya pernah mengalami sakit yang berat ketika saya berada di kota Mekah. Ya, faja'ani Nabi SAW ya'uduni. Kemudian Rasulullah datang kepadaku menjengukku. Nabi besuk. Fakultu, maka aku katakan kepada Nabi, ya Nabi Allah, inni atruku malan. Ini kaya-kaya lorone abot. Nggih, kaya-kaya ini lorone abot. Ya, kita wis pamit-pamit bareng nih gitu ya. Ya, biasanya bapak-bapak kalau kayak gini nih, yang loro rada abot sithik langsung pamit karo ibuke biasanya. Bener bener Pak? Ya. Bu, kae sing tak tinggal kae utangku semene sing diomongi utange tok, Pak. Ya. Misale gitu kayak. Nah, ini juga kayak gitu. Ini merasa bahwa dia itu sudah akan meninggal dunia. Ya, ini hadisnya sering saya sampaikan, saya kutip ini secara maknanya. Inni atruku malan, saya meninggalkan harta. Disebutkan ini kaya ini. Banyak harta saya. Wa inni lam atruk illa ibnatan wahidah, dan saya tidak tinggalkan, saya nggak punya anak kecuali satu, wanita lagi. Ya, gur wedok siji. Ya, ini pas waktu itu, Pak. Dan ternyata kemudian ini kan punya anak Aisyah juga ini, berarti punya anak lagi. Tapi pas itu, pas dia sakit, anaknya cuma satu, wanita. Fausi bithulutsai mali, bolehkah saya itu, maka saya akan wasiatkan 2/3 dari harta saya. Nanti kalau saya meninggal dunia 2/3 mau saya wasiatkan. Ora dikeke ahli waris. Ya, ahli waris itu kan nanti berarti sisane tok. Ya, wa atruku thuluts, dan saya tinggalkan yang 1/3, berarti ke anake gur 1/3 tok. Sing dibageke diwasiatkan untuk orang lain 2/3. Nah, termasuk dawil arham yang nanti dia terhalang dapat warisan, itu bisa dapat wasiat ini. Kalau dia misalnya dia nggak dapat warisan namun dia diwasiati, ya dapat harta, dapat dia nanti walaupun terhalang dari dapat warisan awalnya, namun karena wasiat dia dapat dari wasiat tadi. Faqala, maka Rasul mengatakan la, enggak boleh, enggak oleh nanti ya. Ya. Qultu fa'usi binisfi, bagaimana kalau saya wasiatkan harta itu setengahnya? Ya, setengah lagi wa atrukunis, yang setengah lagi saya berikan untuk keturunan saya tadi. Wanita satu orang tadi. Rasul mengatakan la, ora oleh. Qultu fa'usi bithuluts, bagaimana kalau saya wasiatkan 1/3 wa atrukulaha thulutsain? Ya, saya wasiatkan diberikan pada orang lain 1/3, yang 2/3 untuk anak saya wanita tadi. Maka Rasul mengatakan athulus yawis 1/3 yang kamu wasiatkan untuk orang lain. Wa thulus kasir, itu 1/3 hartamu itu sakeh. Diwasiatkan sakeh. Itu ya. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang lain Rasul kan sampai mengatakan bagaimana kamu tinggalkan anak keturunanmu dalam kondisi mereka kecukupan, ya, keluargamu kecukupan, itu lebih baik dibandingkan mereka nanti malah tokeke wong kabeh, diwasiatke anak-anakmu, keturunanmu, keluargamu malah njaluk-njaluk karo wong liya. Aja nganti kan gitu. Dan ini yang rankingnya seperti itu, Pak. Ya, prioritasnya tetap untuk keluarga. Nah, ini tentu pembagian yang disebutkan oleh Islam kaitannya dengan harta warisan itu memang sudah sangat bagus, sangat sempurna. Dan ini tentu berbeda dengan sebagian orang-orang yang memang tidak kenal ajaran Islam, ya, yang jauh hidup dari ajaran Islam, yang sampai anaknya kadang-kadang orang dikei warisan. Warisannya kabeh diwasiatke, diwariske karo kucing. Ada, Pak, itu di orang barat ya. Ya, sampai seperti itu. Untuk anjing dan sebagainya. Ini tentu adalah hal yang zalim. Sebuah kezaliman.
Ya, kita kan sering dengar kayak gitu Pak ya, ada berita ya memang unik, tapi uniknya itu unik ra bener gitu loh. Unik tidak benar. Jadi harta warisan itu sudah miliknya yang ditinggalkan. Ya, dari keluarga, dari anak-anak itu yang utama. Itu ya. Sehingga tadi kalaupun harus wasiat, maka wasiatnya tidak boleh lebih dari 1/3. Ya, enggak boleh lebih dari 1/3. Kemudian bagaimana? Kemudian Rasulullah thumma wada'a yadahu ala jabhatihi. Rasulullah kemudian memegang kening beliau. Thumma masaha yadahu ala wajhi wa badni. Kemudian setelah beliau pegang kening beliau, kemudian dia Rasulullah memegang wajah dan juga perutku. Ya, sakit waktu itu. Ya, panas mungkin demam. Thumma qala, kemudian beliau sallallahu mendoakan, Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah, berikan kesembuhan kepada Sa'ad. Wa atmim lahu hijratahu, dan sempurnakanlah untuknya hijrahnya. Dulu dia hijrah dari Mekah menuju Madinah, iki pas balik di Mekah meneh, bukan pernah melakukan ke kota Mekah, dia pengen meninggalnya tetap di kota Madinah. Famaziltu ajidu bardahu ala kabidi fima yukhalu ilayya hatta sa'ah. Ini para bapak sekalian, ini sembuh habis itu. Ya, saat setelah itu sembuh dia, walaupun pertamanya suara meninggal itu. Sampai bagaimana dia katakan apa yang ditempelkan sama Nabi tadi Pak, dari apa namanya, dari tangan Nabi tadi, beliau katakan sampai hari ini ketika dia sehat itu, ketika cerita sama anaknya itu udah bertahun-tahun itu, dia katakan saya masih merasakan dinginnya tangan beliau sallallahu alaihi wasallam di apa namanya wajah dan perut saya sampai hari ini, seolah-olah masih merasa dinginnya gitu ya. Masya Allah, itu tentu saja adalah mukjizat dari Rasulullah SAW, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya. Ya, dalam beberapa kesempatan yang lain juga demikian. Rasulullah SAW meruqyah, termasuk ada anak kecil yang dibawa oleh ibunya dalam kondisi kayak seperti orang yang kesurupan sama Nabi, kemudian diruqyah sama Nabi. Dan Rasulullah mengatakan, ya ukhruj ya aduallah, keluar wahai musuhnya Allah. Wes, alhamdulillah sembuh. Kemudian setelah itu dan lain sebagainya. Ini para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad. Ala kulli hal, ini yang kita juga mohonkan dan sudah biasa kita lakukan saat menjenguk orang sakit, yaitu mendoakan mereka supaya segera mendapatkan kesembuhan. Ya, walaupun nanti kemudian yang terbaik juga tetap Allah yang berikan, karena memang bisa jadi kita doakan, namun takdir sudah ya Allah tentukan bahwa usianya tidak lama, nggak masalah. Yang penting kita tetap mendoakan kesembuhan bagi orang tersebut. Di hadis yang lain riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dari Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad SAW, qala man ada maridun, barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, lam yahdur ajaluh, sementara ajalnya itu belum hadir, belum datang ajalnya, urung tekan patine gitu Pak ya, belum datang waktu meninggalnya. Faqala indahum, dan kemudian dia membacakan di sisi orang tadi yang lagi sakit, apa itu? Sab'a miror, dibaca 7 kali. Ya, ini kenapa kok pitu, ora 5 atau 3 atau mungkin 10 atau 100? Enggak, ini asraru an-nubuwah. Ini diantara hal-hal yang menjadi rahasia kenabian. Ya, Nabi menyebutkan ini 7 wis pitu kita manut. Ya, kita manut. Ngopo kok ada pitu ya? Berarti 5 tambah loro. Ya jelas. Nah, tapi maksudnya apa gitu kan? Enggak perlu terlalu banyak dicari-cari. Karena ini adalah sesuatu yang memang Rasulullah SAW sebutkan. Dan ini banyak kaitannya dengan syariat kita. Nopo kok sholat subuh 2 rakaat Pak? Kok ora siji? Kan lagi ngantuk. Kok enggak 3 dan sebagainya? Sudah, kita manut aja. Ya gitu ya, karena memang ini termasuk diantara ya rahasia yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Kemudian dia baca doa tadi 7 kali di sisi orang yang sakit. Apa itu doanya? As'allahal azim, aku mohon pada Allah yang maha agung, ya, pada zatnya, pada sifatnya. Rabbal arsyil azim, pemilik arsy yang
agung, yang besar. Ya, ini yang sering disebutkan karena arsy adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terbesarnya, yang sangat agung sekali, yang sampai dipikul oleh malaikat-malaikat yang sangat-sangat kuat, sangat besar. Ya, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala yang lebih luas dibandingkan langit dan bumi ini. Ya, dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sering sekali dalam ayat Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW berbicara menyebutkan tentang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Rabbal arsyil azim ayyasfiyaka. Ya, semoga Dia menyembuhkanmu, ya, memberikan kesehatan lagi kepadamu. Ini doanya ini. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfiyaka 7 kali. Kalau ini dibacakan sementara ajalnya yang memang dia belum ditakdirkan meninggal dunia, Rasul mengatakan, ya, illa afahullahu min dalikal marad, kecuali Allah akan sembuhkan dia dari sakit tersebut. Itu Pak ya, ini salah satu yang bisa kita baca. Saya pernah bacakan Pak ini Pak sama orang yang saya jenguk. Ya, ibu-ibu waktu itu. Ya, udah belum terlalu sepuh sekali. Saya bacakan doa ini bareng sama tetangga-tetangga waktu itu jenguk. Ternyata bagaimana? Paginya meninggal dunia Pak. Ya memang berarti bagaimana? Sudah takdirnya, bukan karena doanya ini ya, tapi memang sudah takdirnya gitu ya. Namun kalau dia memang belum takdirnya, insya Allah salah satu di antara sebab kesembuhan, tentu dengan tetap menjalankan, mencari sebab-sebab untuk bisa sembuh dengan sebab-sebab yang memang Allah Subhanahu wa taala perbolehkan. Ya, tidak boleh berobat dengan hal-hal yang di sana ada unsur kesyirikannya, takhayul dengan hal-hal yang najis dan sebagainya yang dilarang oleh syariat, maka ini tidak diperbolehkan tentu saja. Namun hal-hal yang lain yang di sana ada penelitiannya, ada pengalaman secara ya lama misalnya, ya, obat-obat tradisional kita kan lama itu, maka yang demikian tidak mengapa bisa menjadi hal yang kita gunakan untuk berobat. Nah, salah satunya juga yang kita juga lakukan adalah mendoakannya. Ya, dan ini juga merupakan senjata dari kaum muslimin, senjata kita orang-orang yang beriman, yaitu doa. Kemudian juga hadis yang lain riwayat Abu Dawud, ya, dari Abdullah bin Amru. Qala, dia mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa rajulu ya'udu maridan falyakul. Ya, apabila seorang itu menjenguk orang yang sakit, maka hendaknya dia ucapkan Allahumma shfi, ya Allah sembuhkanlah. Ya, yanka'u laka aduwan aw yamsi laka ila janazatin. Yang dia, orang ini, kalau dia sembuh maka bagaimana? Dia akan ikut berperang di jalanmu. Ini maksudnya adalah kaum muslimin, apalagi di waktu itu ya, ya, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, merangi kaum musyrikin. Atau dia akan mengantarkan jenazah. Maksudnya yang disebutkan kalau dia sembuh nanti, ya Allah, dia akan menjalankan amal-amal soleh. Termasuk amal soleh yang disebutkan di sini, yang pertama adalah jihad fisabilillah dengan pengertian jihad yang benar tentu saja, yang sesuai dengan syariat yang diajarkan dalam kitab-kitab fikih juga, ya, yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kedua, kalau tidak, kalau pas nggak ada perang juga secara fisik gitu ya, maka bagaimana dia akan melakukan amal soleh, yaitu apa? Mengantarkan jenazah. Mengantarkan jenazah disebut di sini disebutkan ai ittiba'u halis sholah. Mengantarkan jenazah dimaksudkan di sini adalah ya mengikutinya juga dengan cara mensolatkannya terlebih dahulu tentu saja. Dan ini ganjarannya sangat besar bagi kita semuanya bila kita ya takziah, kita upayakan untuk bisa mensolatkannya. Syukur-syukur bisa ikut mengantarkannya sampai ke mana Pak? Ke pekuburan, ke pemakaman. Nah, nanti kita selesai dari bahasan masalah adab orang sakit ini, kita juga akan belajar tentang adab-adab tentang kaitannya dengan jenazah, termasuk juga berziarah ke kubur, bagaimana yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Ya, karena sebagian memang ada yang belum belum paham, belum tahu ya tentang adab-adabnya, termasuk di kuburan Pak ya. Nah, ini nanti kita semoga dengan mempelajarinya kita lebih
bisa mempraktikkan apa yang diajarkan dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini tadi beberapa hadis yang kita bacakan, yang pertama faedahnya anjuran untuk menjenguk orang yang sakit. Ya, jenguk orang sakit ini Masya Allah ganjarannya sangat banyak sebagaimana disebutkan dalam hadis. Demikian juga tidak sekedar itu, ya, namun juga memberikan hiburan, tasliyah dia, tidak sekedar pada orang yang sakit, namun juga kepada keluarganya. Cuma yang lorone suwe, betul Pak? Ya, ono sing jenguk itu seneng, ya dikuatkan dia, jadi kuat ya. Ya, coba bayangkan kalau misalnya ada orang yang sakit, belas orang sing jenguk tonggone, apa tonggoku gedeng karo aku yo. Berarti kan mikir kayak gitu Pak, betul Pak? Ya, walaupun kadang-kadang sebagian kita ya kadang-kadang ra gelem dijenguk, ya hendak ngrepoti, betul Pak? Ya, rasa kabar-kabar, gur loro kong entok rasa kabar-kabar, ngondak dorene gur-tuk-tuk mesake. Betul kayak gitu, Pak? Iya. Nah, namun kalau sakitnya emang sudah agak cukup berat kan ya sudah, ya, dijenguk ya enggak masalah. Enggak berat pun dijenguk juga enggak apa-apa kok. Gitu ya. Nah, kuliah yang jelas ketika dijenguk tentu akan jadi penyemangat juga bagi orang yang sakit. Ya, lebih senang dia, juga keluarganya. Ya, juga keluarganya. Kemudian juga masyru'iyatul wasiyah bithuluts fa'aqal, dianjurkannya berwasiat dengan sepertiga atau kurang dari itu. Ya, kalau nggak ngasih wasiat gimana? Ya rapopo. Ya, karena bagaimanapun harta itu kalau sudah seorang meninggal dunia itu haknya ahli waris. Ya, setelah nanti dibayarkan untuk penyelenggaraan jenazahnya, pemakamannya diambilkan dari sana. Di sebagian tempat itu memiliki kirangan terus Pak. Itu sudah diambilkan dari iuran para warga itu biasanya. Itu kumpul, jadi yang dimakamkan itu sudah untuk beli apa namanya kain kafan, untuk kemudian apa jenis bedah apa ya, bedah buminya ya, untuk membayar orang itu sudah diambilkan dari iuran para warga gitu ya. Ya dari apa namanya itu yang diidarkan itu loh, keplek apa jenis itu. Ya, didarkan dan kotaknya itu udah cukup biasanya dari sana. Nah itu saya kira juga bagus juga. Namun sebenarnya yang memang penyelenggaraan ya pemakamannya itu diambilkan dari harta si mayit sendiri. Ya, namun kalau ada yang bantu ya nggak masalah, bagus juga, nggak masalah juga ya. Jadi itu diambilkan, hartanya dikurangi untuk itu. Makanya juga dalam Islam apalagi pemakaman itu sederhana. Ya, pemakaman itu sederhana, cuma beli apa Pak? Kain apa? Kafan. Nganggo sutra angsal mboten laki-laki mboten angsal nggih. Ora apik-apik. Ya, sebab apa? Nanti juga akan hancur juga gitu ya. Ora sampai moncer-moncer macam-macam, namanya juga orang meninggal dunia gitu kan. Sederhana. Ya, sampai kita lihat bagaimana para raja di Saudi juga itu makamannya sederhana banget. Apa namanya? Ora kayak opo-opo gitu kan, murah meriah. Ya, apalagi kalau di sini keluarganya tidak mampu, apalagi kalau di macam-macam kasihan keluarganya. Wis sedih, wis susah kehilangan keluarganya, mungkin kehilangan tulang punggungnya, berkuih cek rampungan ketemuan malah napa jenenge utang numpuk. Wah, mesake niku Pak. Mesake gitu ya. Maka dalam Islam ini sederhana untuk pemakamannya. Nah, bagaimanapun diambilkan dari tadi harta si mayat. Kemudian juga utangnya, nanti dia punya utang dia bayarkan dulu. Kalau punya wasiat, nah wasiatnya. Kemudian setelah itu baru ya dibagi harta warisnya. Yen ije ono, yen ra ono ya ora sing iso dibagi gitu kan. Itu ya Pak ya. Nah itu tadi. Kemudian tustahabbul wasiyah liman tarakal malan katsir. Dianjurkan kata beliau di sini penulisnya, dianjurkan disunahkan untuk berwasiat bagi orang yang meninggalkan harta dan hartanya itu sangat banyak. Bundone akeh ya sebagian diwasiatke. Itu Pak ya. Nah ini tentu saja lebih bagus lagi kalau memang wasiatnya adalah pada hal-hal yang pahalanya terus apa Pak? Mengalir, diwakafkan. Ya, macam-macam yang disebutkan sama Nabi, entah itu apa
ya bangun masjid atau bangun hal-hal yang memang manfaat untuk kaum muslimin secara umum, ya dipakai terus. Termasuk disebutkan dalam hadis itu adalah yaitu bait, rumah untuk Ibnu Sabil, banah Ibnu Sabil, rumah untuk Ibnu Sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, atau dia anharin ajrah, atau dia mengalirkan sungai, ya, membuat sumur juga, sumur yang beri kita yang sing wakaf Pak ya. Iya Pak, betul Pak. Masjid-masjid sekitar sini ya Pak ya. Wakaf itu ya, apa namanya? Itu juga sesuatu yang mengalir. Atau wakaf Al-Qur'an juga, mushaf dibagikan kepada ya mereka yang belajar Al-Qur'an. Termasuk mereka para yang belajar yang tahfidz ya, belajar hafalan ya, dia dapat mushaf itu dia hafalkan sampai hafal dengan Quran itu. Tentu kan yang ngasih juga dapat ganjarannya. Ini tentu sebuah hal yang mungkin bisa jadi prioritas kita dalam berwasiat atau pada orang yang memang membutuhkan. Ya, orang yang membutuhkan, termasuk mungkin teman, termasuk saudara yang jauh yang mungkin nggak dapat tapi orangnya kekurangan. Ya, apa namanya, yang orang Jawa masih bilang kecek warisku, padahal itu warisan Pak ya. Kayak warisku jenisian. Si atuh tapi warisku. Orang bilang kan kayak gitu ya. Bagaimana dapat warisan ya? Orang itu. Tapi bagaimana? Walaupun nggak dapat, bisa kita berikan dengan cara berikan wasiat. Itu Pak ya. Jadi demikian kalau mereka yang punya harta yang banyak, maka disebutkan di sini tustahabbu. Artinya disunnahkan untuk berwasiat ya dari sebagian hartanya kalau dia memang punya harta yang banyak. Kemudian iyatruka alwarith warathatahu aghniya ahabbu min ayatrukahum fuqara. Ya, kalau dia meninggalkan seorang yang meninggal dunia, dia tinggalkan ahli warisnya dalam kondisi kaya, itu lebih disukai dibandingkan kalau tinggalkan ahli warisnya dalam kondisi kekurangan, minta-minta sama orang lain. Jangan sampai gitu Pak ya. Jangan sampai, yang iso cukup anak keturunan kita kan gitu ya. Itu yang kita minta. Makanya juga kita ingat doanya Nabi Ibrahim kan kayak gitu kan. Ya, warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, berikan kepada mereka anak keturunanku yang hidup di lembah ini yang enggak ada tanamannya, enggak ada airnya sama sekali ini, ya, rezeki kepada mereka berupa buah-buahan. Agar apa? Agar mereka bersyukur. Ya, sebab ono mereka punya. Sehingga apa? Ketika punya iso syukur. Yen ra duwe iso syukur mboten Pak? Isone napa? Bukan, lawannya syukur apa? Bukan, satunya lagi sing apik padha-padha. Yen ana disyukuri, yen ra ana disabari kan gitu. Yen ana syukur. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan bagaimana? Berikan mereka rezeki, ben opo ben bisa bersyukur. Yen ra ana ya sabar tokno. Kan gitu. Betul kan? Walaupun dua-duanya juga baik semuanya, ya gitu ya. Baik semuanya. Namun kalau kita pun suruh milih sing putih Pak. Ono disyukuri apa ora ono sabar. Milih sing pundi kinten-kinten. Ono itu syukuri to nggih. Nah, iya nah. Ya, kita lebih seneng dapat nikmat kita bisa syukur daripada kita dapat musibah sabar. Ya apik-apik, tapi milih pundi jenengan kinten-kinten Pak. Yen iso mulih. Ya, dapat nikmat dan kita bersyukur kan gitu. Nah, itu para ulama pun zaman dulu juga kayak gitu ya. Kemudian yang berikutnya azimu du'ai Nabi wa ta'thiruhu, yang menunjukkan tentang keagungan doanya Nabi dan juga pengaruhnya. Didoakan sama Nabi masih ada bekasnya sampai dia sembuh bertahun-tahun masih terasa bekas apa yang disentuh oleh tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya keenam, masyru'iyatut tawassul bi asma'illahi wa sifatih. Dianjurkannya tawassul dengan nama-nama Allah dan sifatnya. Ya, jadi kita mengambil perantara bentungane awake dhewe ndang diijabahi sama Allah dengan membaca asmanya Allah dan sifatnya kita sebutkan. Seperti tadi misalnya, As'allahal azim, Rabbal arsyil azim, itu kan. Nah, ini apa? Namanya tawasul dengan nama dan sifat Allah. Dan ini kita bisa praktekkan dalam setiap doa kita. Kita minta ampun, kita sebut ya Ghafur, ya Rahim.
Ya, atau bahkan sudah ada misalnya Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau doa yang lain sudah ada di sana. Kata Allah misalnya, Allahumma anta rabbi. Sudah ada kata Allahnya. Rabbana zalamna anfusana. Dan banyak lagi. Yang jelas kita berusaha supaya doa kita dijawab sama Allah lebih mudah dengan bertawasul dengan nama-nama dan sifatnya. Ini salah satu tawasul yang diperbolehkan dalam syariat. Ya, bahkan dianjurkan. Di samping tawasul yang lain, yang kedua misalnya dengan amal soleh yang kita lakukan. Sebagaimana tiga orang yang masuk ke gua kemudian terjebak di dalamnya. Betul kan Pak? Pernah dengar ya kisahnya ya? Satu bilang bagaimana ya Allah, saya dulu punya orang tua, kemudian setiap malam saya berikan susu kepada mereka. Ya, saya perahkan, saya berikan kepada mereka. Suatu hari saya terlambat datang, mereka sudah tidur. Kemudian saya tetap pegang ya gelas susu itu sampai mereka bangun, meskipun anak-anak saya waktu itu sudah pengen jaluk susu. Saya tetap nunggu ya orang tua saya sampai keduanya bangun. Ya Allah, kalau ini adalah amal soleh ini ikhlas karena Engkau ya Allah, maka bukakan pintu gua ini terbuka sepertiga, grek kan gitu kan. Ini apa? Tawasul dengan amal soleh kita sendiri, itu amal soleh orang lain. Ya Allah, ya terima doa saya dengan amal si fulan mboten. Ya, jadi doa kita dengan amal kita soleh kita sendiri yang kita yakin, oh ini insya Allah ini ikhlas ini. Ya Allah, saya dulu pernah bantu ini ya Allah, kalau ikhlaskan Engkau ya Allah, bantulah saya. Nah itu Pak, ini kita sebutkan amal soleh kita sendiri yang menjadi salah satu bentuk tawasul yang diperbolehkan. Termasuk juga tawasul yang diperbolehkan adalah dengan minta doanya orang soleh yang masih hidup dan hadir ada di hadapan kita. Ya, kalau nggak hadir boleh juga, tapi ya Bapak, di telepon, video call, di WA, oh mboten napa-napa. Atau di Messenger ini kan apa sih? Nah, ini yang jelas bagaimana? Mintanya langsung. Orangnya ada masih hidup. Ya, kita boleh mintakan doanya. Ya, tolong ya ada ulama, ada ustadz dan sebagainya, kita wah ini lebih soleh dibanding saya nih. Doakan saya Ustaz supaya saya istiqomah jalan Allah Subhanahu. Oh iya. Sama ya, doakan saya juga ya, mesti kayak gitu orangnya biasanya. Podo-podo njuk donga nih gitu ya. Alhamdulillah bagaimana minta doanya orang yang ya masih hidup, yang kita pandang lebih soleh dibanding kita, itu tawasul yang diperbolehkan. Ya, adapun kepada orang yang sudah meninggal tidak pernah teriwayatkan dari para sahabat, tidak pernah teriwayatkan dari para ya ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk juga para ulama madhab yang 4 tidak ada. Ya, sehingga ketika Nabi meninggal dunia, tidak ada para sahabat Nabi yang bertawasul dengan ya Nabi yang sudah meninggal dunia. Demikian juga generasi setelahnya, menunjukkan bahwasanya itu tidak ada contohnya. Namun ketika masih hidup, Nabi masih hidup, datang kepada Nabi minta doa, ya, dan lain sebagainya. Ada yang datang kepada para sahabat minta didoakan oleh para sahabat yang masih hidup. Nah, itu intinya. Kemudian juga di sini itsbatul arsy wa annahu azim, menetapkan adanya makhluk yang sangat besar yang agung namanya arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan tentang adanya arsy, dan sebagian ulama mengatakan ini adalah makhluk yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya, ada khilaf para ulama antara satu dengan dua hal ya, yang dikhilafkan para ulama, mana yang lebih dulu antara kolam ya penulisan ya pena untuk menuliskan takdir, ataukah arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sebagian mengatakan yang benar adalah yang duluan arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bishawab. Tentu ini khilaf yang tidak terlalu perlu dipermasalahkan lebih jauh. Manapun itu tidak masalah bagi kita gitu ya. Nah, ala kulli hal ini makhluk yang termasuk yang awal, kemudian juga yang sangat agung sekali gitu ya. Sehingga dalam doa pun disebutkan seperti itu, Rabbal Arsyil Azim, Rabb pemilik arsy yang agung. Kemudian juga di sini dari hadis yang terakhir tadi juga disebutkan tentang keutamaan berjihad dan ittibaul janaiz.
Ya, keutamaan berjihad dan mengikuti jenazah takziah. Ya, termasuk juga takziah itu yaitu apa? Menghibur keluarga yang sedang tertimpa musibah. Nah, ini juga menguatkan mereka bagi orang-orang yang terkena musibah. Ya, ketika kita datang menjenguk dan juga takziah kepada mereka. Jadi ya, di samping kita mensolatkannya. Ya. Kemudian yang kedua di antara adabnya adalah ayyamurahu al-aidu lahu bis-sabri wa tahammul. Ya, orang yang menjenguk itu hendaknya mengajak atau merintahkan orang yang sakit untuk tetap sabar dan nahan ya apa yang dia dirasakan. Ya, kon sabarlah intinya. Ya, untuk bersabar. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka orang yang sabar tadi? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila tertimpa oleh musibah mereka mengatakan inna lillah, sesungguhnya kami itu miliknya Allah. Kita semua milik Allah. Ya, wa inna ilaihi rajiun, dan sungguh ya hanya kepadanya kita akan kembali lagi. Ya, ini pas toh dengan orang Jawa itu ya, semuanya miliknya Allah Subhanahu wa taala, termasuk nyawane awake dhewe gaduhan tok cilian tok gitu ya, Pak. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun Allah Subhanahu wa taala mengendaki kita kembali padanya, ya awake dhewe ra iso selak. Ya, kita bahkan tidak tahu kapan kita meninggal dunia, meskipun sebagian orang dikasih tanda-tanda ya tetap ngerti kapan tepatnya. Itu ya. Nah, milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Oleh karena itu, karena kita milik Allah Subhanahu wa taala, yang selayaknya kita ya hidupnya harus ikut aturannya siapa, Pak? Ya, aturannya Allah lah, yang kita miliknya Allah. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim. Mereka itu orang-orang yang sabar tadi mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itu akan mendapatkan sholawat dari Rabbnya. Yaitu apa? Yaitu ampunan dari Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sehingga saat kita mendapatkan musibah apapun itu, ya maka kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sholawat kepada kita, ampunan kepada kita dan rahmatnya kepada kita. Wa rahmah, ya, dan juga rahmat disebutkan salah tersendiri juga. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Mendapatkan hidayah kepada apa? Ila thariqis sa'adah, kepada jalan kebahagiaan, wal kamal bi imanihim, dan kesempurnaan dengan iman mereka. Mereka diuji sama Allah, mereka bisa sabar. Ini kan jalan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu sebutkan tandanya, alamatnya diantaranya 3. Idza utiya syakara, bila seorang itu dikasih dia syukur sama Allah, ora lali, tetap syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, bahagia dia nanti. Wa idza tuliya sabara, kalau diuji dheweke bagaimana, Pak? Sabar, bahagia juga. Ya, karena sabar ini juga salah satu jalan mendapatkan pertolongan. Ya, kita dapat musibah supaya lepas dari ini, dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sabar jalannya. Makanya Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan dengan cara apa? Sabar dan salat. Ini tandanya. Yang ketiga, wa idza adnaba istaghfara, kalau dia kemudian melakukan dosa maka dia minta ampun pada Allah. Ini tanda-tanda kebahagiaan. Nah, orang tadi bagaimana? Kok iso sabar saat dia dapat musibah? Berarti bagaimana? Dia ditunjuki sama Allah pada jalan-jalan kebahagiaan dan kesempurnaan. Ya. Sampai jam berapa, Pak? 5 menit lagi ya, cukup ya? Udah ngantuk saya lihat ini. 8:30. Bapaknya nggak kuat ini nanti, Dek. Jam 8:30 nih ya. Ya, kemudian ini keutamaan bagi mereka yang biasa beramal soleh, Pak, para ibu sekalian. Diriwayatkan dari Imam Bukhari. Qala Rasulullah bersabda, "Idza maridul abdu," para ibu sekalian, apabila seorang hamba itu sakit, ada seorang yang sakit, maka bagaimana? Au safar, atau dia itu sedang pergi jauh, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka dituliskan untuk dia ganjaran
sebagaimana yang dia biasa amalkan ketika dia itu tidak pergi dan sedang sehat. Itu sepanjenengan alhamdulillah dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala di masjid ini biasa sholat berjamaah. Betul Pak ya? Ya sebagian, karena sebagian masjid yang lain. Gitu. Biasa sholat jamaah Pak. Kemudian bagaimana sakit? Ya, di rumah. Ya pengen jamaah tapi ora iso. Maka bagaimana? Tetap dituliskan untuknya ganjaran dia mendapatkan sholat berjamaah. Ada sebagian juga saudara kita mungkin yang kadang-kadang sampai kondisinya kritis, koma. Betul Pak ya? Ada ya? Sakit seperti itu. Ya, sementara dia biasanya bagaimana? Dia biasa sholat fardu, dia datang ke masjid. Ya, bahkan mungkin bisa 5 waktu. Yang jelas dia biasa lakukan amal-amal sholat itu biasa. Habis itu mungkin zikir, baca Quran, sebagainya. Dia nggak bisa waktu itu. Koma, saya ngopo-ngopo. Tapi masih hidup. Maka bagaimana? Dia juga akan dapatkan ini. Dituliskan baginya ganjaran sebagaimana dia beramal dalam kondisi mukim, tidak sedang berkian atau dalam kondisi sehat. Kok disebutkan mukim juga? Iya, karena orang safar itu banyak hal yang mungkin tidak bisa dia lakukan amal soleh. Nakiyatuh pergi, jangan pas tindak misalnya tindak tebih umroh, bahkan saat di pesawat nopo nggih saged salat sunnah Pak? Saged mboten? Nggih mungkin iso tapi rada angel. Mboten kados kalau panjenengan di rumah ya salat sunnah iso diakai maca Qur'ane, dikiri macam-macam. Kan nggih Bang? Terus mboten? Tapi saat kita safar mungkin agak kurang itu. Ya. Karena bagaimanapun ya safar disebutkan sama Nabi kita atum minal adab. Ada sebagian potongan dari sesuatu yang tidak kita sukai di sana. Itu ya, sehingga saat kita safar sekalipun ya Nabi bahkan ketika safar beliau tidak menjalankan sholat sunnah rawatib, kecuali rawatib satu aja, yaitu apa? Qobliyah subuh dan sholat witir. Yang lain beliau nggak lakukan itu. Nah ini menunjukkan safar bagaimana lagi kondisinya, tidak seperti orang yang sedang tidak bersafar. Dari sini faedahnya yang terakhir kita sampaikan keutamaan dari bersabar ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya seorang muslim kadang-kadang mereka itu akan diuji dengan jiwanya. Ya, dirinya sakit. Ya, sedang susah macam-macam ya. Termasuk ini ujian dari Allah. Wal ahl demikian juga diuji dengan keluarganya. Maknanya keluarganya yang enggak ada, keluarganya meninggal dan sebagainya. Ujian dari Allah. Wal mal demikian juga hartanya. Kadang disempitkan sama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sesuatu yang buruk bagi dia? Tidak. Itu baik bagi dia. Ya cuma dia belum tahu saja hikmah di balik itu. Karena ilmu kita itu sangat terbatas. Sementara Allah Subhanahu wa taala ilmunya sangat luas, tidak terbatas. Oleh karena itu bagaimanapun dalam setiap kondisi, meskipun misalnya kita sedang mendapatkan kesempitan dalam hidup kita, tetap tidak boleh lepas dari husnudzon pada Allah, baik sangka pada Allah. Dan dia subhanahu wa ta'ala ana inda dhanni abdi bi, aku ini sebagaimana persangkaan hambaku padaku. Dan itu yang akan kita dapatkan. Kalau kita berbaik sangka pada Allah, niscaya Allah, kita akan dapatkan Allah seperti itu. Itu ya Pak ya. Dan kita akan dapatkan balasan yang baik dengan itu. Kemudian yang keempat, fa'ad azimu rahmatillahi wa thawabi, besarnya rahmatnya Allah dan ganjaran darinya. Ya. Yang berikutnya adalah fadlun niyatus sholihah, keutamaan niat yang soleh. Oleh karena itu bagi kita perbanyak niat-niat yang baik. Ya, niat itu bukan berarti angan-angan tok, tidak. Sudah ada tekadnya. Ya, sudah ada tekadnya, azam. Makanya disebutkan dalam hadis itu man hamma bihasanatin, barang siapa yang sudah bertekad kuat melakukan sebuah amal kebaikan, falam ya'malha, namun terhalang dia, raiso. Ya, maka bagaimana? Dituliskan untuknya hasanatan kamilatan, dituliskan untuknya satu kebaikan yang utuh penuh. Ini menunjukkan para ulama mengatakan yo diakai amal, diakai apa nih Pak? Niatan-niatan yang baik kita. Ya, niatan yang baik kita, niat mau sedekah, mau bantu orang lain, mau nambah sholat sunnah kita, mau tambah sregep ngajine, mau tambah sregep baca Qur'annya, pengen ngapal ki Qur'an, ambak nulis rada tuwa koyo ngene iki. Betul Pak ya? Ya ora apa-apa, sing penting jajal sih. Ambak kadang-kadang apal rong ayat, ama ya tasalun awal tekan buri apal ngarep hilang.
Ya rapopo jadi bos tua ya. Ya maklum aja. Tapi insya Allah bisa gitu Pak ya. Nah, ala kulli hal perbanyak niatan-niatan yang baik dalam diri kita, yang dengan itu kita akan mendapatkan keutamaannya. Para Bapak sekalian, mungkin ini dulu yang kita baca pada kesempatan malam hari ini. Di antara adab-adab menjenguk orang yang sakit masih ada yang lain. Kita akan sampaikan kembali pada pertemuan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini ya ada manfaatnya. Orang yang sakit kritis itu dibacakan surat Yasin itu apa ada tuntunannya? Iya, itu ada apa namanya, ada hadisnya. Namun hadisnya diposisikan para ulama tentang kesahihannya, Pak. Ya, namun secara umum kalau memang orang sakit itu bisa diruqyah dengan bacakan ayat Al-Quran. Artinya tidak mesti dengan surat Yasin saja. Dengan surat yang lain pun nggak masalah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kesembuhan bagi orang tersebut. Jadi tidak khusus surat Yasin. Artinya yang surat yang lain juga bisa. Mau Al-Fatihah, mau kita baca Al-Baqarah ya apa-apa yang kuat. Rong jam loh Pak. Ya nggak masalah gitu ya. Namun kalau khusus surat Yasin ini memang ada perselisihan pendapat para ulama tentang kesahihannya, dan tampaknya sebagian besar para ulama mengatakan lebih dekat kepada lemahnya hadisnya. Jadi kita kembali kepada keumuman. Ya pas untuk surat Yasin ya rapopo. Selain surat Yasin ya nggak apa-apa. Itu Pak ya. Bisa dipahami Pak? Wallahu a'lam. Jadi demikian. Cukup Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.